Baik, pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan tentang keamanan di internet. Anda bisa lihat, terutama gadget ya. Anda bisa lihat di kuliah Internet Safety. Di sini ada banyak informasi tentang dasar keamanan informasi, perilaku aman di dunia online, cyberbullying, kecanduan konten negatif, keamanan password, keamanan email, keamanan gadget, keamanan media sosial, VPN, teknik serangan. Tapi sebenarnya kalau ngelihat yang lihat YouTube saya banyaknya pengen nyerang semua nih ya. Kalau menyerang cara bacanya gini, cara baca. Ini saya akan nerangin buat user supaya aman. Tapi bisa dibalik. Cara bacanya adalah bagaimana orang menyerang. Bisa juga, sama aja sih. Coba kita lihat yang ini, yang banyak sekali bolongnya orang-orang kebanyakan adalah tentang keamanan gadget atau mobile device. Nih saya baca, menjaga smartphone agar tidak dihack. Oke. Ini tip, ada 10 langkah buat menjaga smartphone supaya tidak dihack, dan yang terakhirnya ke-10-nya tip. Kita baca nomor 10 dulu lah, paling gampang. Smartphone Anda mungkin diretas jika Anda melihat aplikasi terbuka sendiri atau baterai cepat habis daripada biasanya. Pakai data Anda sepertinya cepat habis, menunjukkan adanya masalah. Nah, artinya apa? Seorang yang nyerang biasanya akan nanam aplikasi ke handphone yang jadi korban. Kemudian aplikasi itu bisa ngontrol si handphone, bisa buka aplikasi sendiri. Dan karena dia melakukan aktivitas, melakukan komunikasi, paket datanya habis, baterainya habis. Jadi ini ciri khasnya. Cara bikin, jadi konsekuensinya kalau kita mau nyerang, berarti kita harus bikin aplikasi yang bisa ditanam di handphone. Caranya gimana? Nah, itu ini sekalian buat anda yang buat bertahan ya. Jadi kalau yang hacker itu ya bikin aplikasi buat masukin ke handphone kita. Nah, untuk cara bikinnya ada di sini sih, di e-learning semua. Semuanya ada di e-learning sih sebenarnya. Baik yang nyerang maupun bertahan ada di e-learning. Gila. Ini masuk ke sini, masuk ke cyber security. Di sini ini advanced routing. Nah, di sini mulai persiapan hacking, footprinting, sniffing, virus hacking. Di sini nih bacanya dari daerah sini. Di wireless hacking ada yang password attack, database attack, file sharing. Bisa masuk ke salah satu ini sih sebenarnya. Ini masih wifi biasa yang di attack. Ini kayaknya nggak saya masukin dalam sini. Soalnya bahaya banget. Tapi Anda bisa masuk dari salah satu aja sih. Ini masuk sini, klik sini. Ini masih bahasa Inggris. Belum sempat diterjemahin. Cuman kira-kira ininya Metasploit. Yang dipakai Metasploit sih sebenarnya. Ini ada attack Android. Nah, di sini sebenarnya kuncinya. Attack Android gitu. Pakai MSF Venom bikinnya. Jadi caranya cuma gini doang sih sebenarnya. Jadi kita bikin APK, kita APK-nya kita buat ini apa sih namanya? Jadi APK yang bersih, kita kasih racun Venom, Trojan, dan ini cara masukinnya cuma gini doang. Kalau ini terjadi, maka si APK ini kalau diinstal dia akan komunikasi ke laptop kita yang jalanin Kali Linux. Dan harus jalanin Metasploit. Dan kalau udah itu terjadi ya sudah, beres dah.
Jadi cara bikinnya cuma gitu doang. Oke. Jadi ini sebetulnya nggak susah banget buat bikinnya dari sisi hackernya. Nah, kalau ini udah terjadi, sarannya sederhana aja sih, reset aja handphonenya supaya Trojan yang ada hilang. Jadi sebenarnya solusinya juga nggak susah juga sih, tinggal di reset, bubar semua. Reset dari nol ya, konsekuensinya data di backup semua. Jujur handphone saya hampir nggak ada datanya sih sebenarnya. Jangan masukin data, foto dan sebagainya di handphone. Biasakan di backup semuanya, handphonenya dikosongin. Tapi kebanyakan orang tuh naruh semuanya di handphone. Ya udah bagus. Karena kalau ini sampai terjadi, yang terjadi adalah ini dia. Ups, bukan yang ini deh. Sorry. Nah, beberapa perintah attack Android setelah tersambung. Nah, ini seru perintahnya. Contoh aja ya, cek root, bisa ngecek apakah handphone korban di root. Sysinfo, informasi tentang device. WLAN geolocate, kita bisa lihat lokasi smartphone di Google Maps. Bisa lihat sih sebenarnya. Kita bisa lihat nelpon kemana aja, nomor teleponnya berapa. Oke. SMS yang ada bisa kita lihat. Kita bisa ngirim SMS dari handphone itu tanpa yang orang tahu. Bahkan kalau handphonenya standby, kita bisa webcam snap itu buat ngeliat apa yang dilihat sama si webcam tanpa orang yang punya handphonenya tahu bahwa webcamnya bisa kita lihat, suaranya kerekam semuanya bisa diambil gitu ya. Kalau kita butuh shell, kita bisa, ini orang bilangnya termux ya, inilah shell. Oke. Jadi kita bisa dapetin termux di handphone sasaran. Bisa kacau udah itu ya. Jadi solusinya gampang, reset handphonenya gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dari atas. Step pertama, kasih kunci, kasih key. Handphonenya bisa pakai yang gambar apa segala macam. Jadi supaya kalau handphonenya Anda ketinggalan atau apa, lebih parah kuncinya pengenalan wajah. Tapi handphone yang mahal itu yang biasanya kan pakai password atau pakai yang gambar-gambar itulah. Terus aktifkan tracking di handphone Anda jika ada. Di Android bisa menggunakan Find My Device. Jadi nanti kalau handphonenya sampai hilang atau apa, kita bisa pakai browser Find My Device, dapat handphone kita. Oke, perbarui firmware handphone ke versi yang baru. Kebanyak smartphone yang melakukan ini otomatis sih. Kalaupun dimatiin opsi ini, Anda bisa ngunduh secara manual. Oke. Terus install aplikasi di handphone hanya dari yang sumbernya bisa dipercaya, trusted, bisa di App Store atau Play Store. Jangan dari tempat lain. Cuman hacker kalau nyerang, dia kadang-kadang caranya, nah sekalian buat yang mau jadi hacker ya. Teknik yang dipakai sebetulnya social engineering. Jadi misalnya gini, kita kasih message ke orangnya bahwa ini ada informasi yang berharga buat Anda, misalnya apalah terserah, misalnya dapat hadiah lah, yang sering kan kayak gitu, dapat hadiah lah atau apa segala macam, silahkan klik website ini. Pas diklik website itu, aplikasi tadi masuk, sekalian informasi yang menarik tadi dikasih. Jadi ada aplikasi yang masuk sama informasi yang menariknya dikasih. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita ngeklik sesuatu yang berbahaya ke dalam handphone kita. Oke. Kalau kita pakai Play Store akan memverifikasi keaslian aplikasi yang ada. Jadi aman kalau di Play Store. Sebelum download segala macam, baca tentang aplikasi itu. Itu ya. Ini kejadian sama anak si bontot, si bungsu saya itu yang masih SD kelas 2 itu, install sembarangan. Ya biasalah anak SD kan kacau juga ya. Install sembarangan, akhirnya masuk segala macam ke handphonenya, kepaksa saya reset tuh handphone. Itu.
Terus dia komplainnya gini, "Pak, ini kenapa keluarnya gini terus?" La ilaha illallah, kamu apain? Ya udah, reset handphone. Jadi jangan ragu-ragu buat mereset handphone Anda. Konsekuensi dari reset adalah biasakan backup semua data. Jadi data-datanya sebaiknya dibuang dari handphone, biasain. Dan ini kejadian sama istri saya juga sih. Foto-foto ditaruh aja semua di handphone. Pas mau di reset pusing kepala. Ini fotonya giga soalnya, kacau. Itu ya. Terus kalau kita install aplikasi, lihat permission. Oke, kalau dia minta informasi pribadi, jangan install. Tapi ya kadang-kadang kita install juga sih, orang butuh. Tapi kadang-kadang yang paling parah kayak ginian tuh, contoh yang paling nyebelin adalah yang pinjaman online itu tuh. Itu kan dia minta akses ke informasi pribadi, contohnya ke address book segala macam. Ya karena butuh duitnya tetap diinstal, tapi akibatnya kita bonyok loh udah urusannya gara-gara itu. Gitu ya. Ini bahaya banget. Terus hindari meninggalkan smartphone di tempat umum, seperti di meja restoran atau meja kantor. Kalau Anda harus meninggalkan handphone, di-lock. Sembunyikan di suatu tempat seperti laci atau untuk mencegah pencurian, kira-kira kayak gitu. Nomor 7, hapus semua SMS dari pengirim yang tidak dikenal yang minta informasi Anda. Hindari klik link yang ada di dalam pesan SMS atau WhatsApp atau apa. Dan ini karena ini urusannya ke tadi Trojan yang masuk. Beberapa hacker kirim pesan tampaknya berasal dari bank atau dari sumber percaya. Jika klik pesan tersebut, hacker akan bisa mencuri data Anda, masang malware dalam smartphone. Jangan unduh aplikasi melalui SMS. Ini adalah cara umum bagi peretas untuk menginfeksi perangkat Anda, gitu ya. Terus akses smartphone Anda hanya dari WiFi yang aman. WiFi yang tidak aman akan memungkinkan hacker untuk menyadap data-data Anda secara online. Oke. Yang masalah yang terutama jangan belanja atau online banking di WiFi publik. Bisa kacau semuanya nih urusannya. Oke. Terus WhatsApp segala macam, instant messaging, komunikasi mungkin berisi lubang keamanan atau hole, security hole. Yang memungkinkan hacker bisa ngambil data pribadi kita. Jadi WhatsApp segala macam ngeri sih. Makanya saya nggak pakai WhatsApp. Cuman mengagumkan orang pada pakai semua. Jika Anda memiliki akses jaringan seluler, gunakan seluler. Jangan WiFi publik sebaiknya. Cuman kan kita pengen hemat ini ya. Pengen hemat pulsa ya. Jadi pakai WiFi publik. Pakai WiFi di kafe-kafe gitu. Kalau mau pakai itu juga jalanin VPN sih sebenarnya. Lindungi smartphone Anda dengan aplikasi antivirus. Periksa App Store smartphone, untuk melihat apa yang tersedia untuk perangkat Anda, kira-kira untuk antivirusnya ya, gitu. Ya kira-kira ini 10 tip yang bisa kita pakai buat mengamankan handphone. Masih banyak nih di sini ya. Coba kita lihat WiFi safety lah. Kalau 7 kiat aman berselancar di WiFi publik. Jadi tolong dibaca-baca ini, tapi orang pada malas baca, pusing saya. Penggunaan WiFi publik bukan saja pastikan sistem operasi Anda terupdate, itu yang pertama. Oke, waktu kita pakai WiFi publik itu supaya nggak ada hole-nya sesedikit mungkin. Oke, itu yang pertama. 2, sebelum pakai WiFi publik, pastikan memasang perangkat keamanan yang sesuai. Untuk iOS, Android ini punya masalah dengan malware ya. Perangkat keamanan yang akan menyediakan firewall, bisa scanning, menghapus malware segala macam. Soalnya kalau Anda masuk ke WiFi publik tanpa jaminan, Anda berisiko untuk buka diri ke malware dari perangkat jaringan lain perangkat lain di jaringan. Jadi handphone lain bisa menginfeksi kita juga sih. Gitu. Mungkin tidak sengaja, mungkin
jadi ini ngerinya mainan di wifi publik ya. Terus kalau wifi-nya lambat, udah nggak usah dipakai. Kalau sulit dapat koneksi ke halaman login, hati-hati, lebih baik putusin aja hubungan gitu ya. Kemungkinan karena routernya udah dijebol atau memang disengaja dilambatin sama hacker yang lain segala macam, supaya kita masukin di proxy dia dan sebagainya. Oke. Jadi ini ciri khasnya nih, lambat udah, tinggal pakai aja 3G-nya kita. Hindari transaksi keuangan tanpa pelindungan. Jadi kalau kita mau benar-benar butuh melakukan transaksi duit, pakai VPN. Kalau kita wifi publik apa adanya, bahaya. Oke. Gunakan two-factor authentication jika memungkinkan, 2FA ini ya. Jadi selain kita login biasa, ada autentikasi ke email sama ke SMS atau ke WhatsApp atau apa. Jadi ini penting banget. Ini terutama, ini hampir semua udah pakai ini sih sebenarnya. Kita bisa aktifin ini, cuman banyak orang nggak aktifin. Akibatnya udah gitu, Pak, Facebook saya jebol, pusing kepala dah lu. Dan itu banyak, hampir setiap hari saya dapat email orang komplain Facebooknya jebol, diambil orang. Udah gitu ngomong ke sayanya gini lagi, saya bersedia bayar berapapun lah buat bapak buat balikin Facebook saya. Ini capek deh. Jujur ya, Facebook jebol itu balikinnya susah. Mendingan akunnya di ini sekalian, di ban, di delete sekalian dari Facebook. Jadi kita, soalnya Facebook nanti ngomongnya kan sederhana, emang lu yang punya beneran, buktinya apa? Pakai bahasa Inggris, dan kita harus ngomong ke dia bahasa Inggris. Wah, mateng dah. Jadi ini perlu diaktifin, benar-benar perlu diaktifin supaya rada aman. Terus matikan wifi jika Anda sudah selesai akses. Oke. Jika selesai akses, banyak orang yang diemin wifi-nya. Ya udah, orang bisa malware segala macam bisa masuk. Jangan sambung ke wifi publik tanpa VPN. Cuman VPN-nya jangan VPN yang gratisan juga ya. Kalau mau serius harus VPN bayar. Kalau gratisan kita mungkin disadap oleh VPN itu sendiri. Jadi VPN-nya suka ngaco. Terus yang ini juga nih, yang di atas ini, jangan buang waktu wifi publik lambat. Ini bisa jadi juga wifi publiknya ada hacker yang pasang dengan nama wifi publik tadi. Misalnya ini ada warung A, dia punya wifi. Terus kalau hacker yang jahat, kita bisa aja bikin wifi warung A juga sama. Cuman semua yang lewat situ disadap gitu. Jadi teknik nyadapnya bisa kayak gitu sih. Jadi kita bisa pura-pura jadi wifi publik juga. Jadi hacker yang mau attack ya kita bikin aja wifi-wifian. Bikin wifi gampang kok. Ini contoh bikin wifi. Saya masuk ke router saya aja ya. Ini router internet saya sih. Masuk ke network. Nah ini ada, ini ada wifi, settingan wifi. Ini kan SSID-nya. Ini SSID settingnya. Ya udah kita ganti aja SSID-nya, nama SSID-nya kita ganti. Sama misalnya warung A, warung B, cafe A, cafe B, apa segala macam kita ganti. Dibikin sama persis, passwordnya dibikin sama semuanya. Cuman yang ini ngaco. Nanti usernya kan nggak tahu mana yang benar mana yang salah kan. Udah dia masuk aja, ya udah masuk kesadap. Jadi bikin wifi bodong itu gampang banget sih. Cuman ngeset ininya doang sama password udah. Dan jadi tinggal sambungin ke 3G-nya kita. Jadi modal dikit lah, pulsa 3G. Cuman kita pasang laptop buat ininya, buat apa sih namanya? Buat nyadap segala macam pakai Kali Linux. Ya, gitu. Jadi ngeri sih. Oke, ini hanya cuplikan aja. Saya ambil 2 aja, tapi ini sebagian besar silahkan dibaca. Sarannya sih tetap kerjain ini aja, ujian kuis internet safety inilah. Soalnya saya bikin soalnya adalah
kopas dari tulisan-tulisan ini dikopas. Sebenarnya itu aja sih. Waktu bikin internet safety saya kopas aja. Cuman saya belum sempat kopas semuanya sih. Gitu. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran, cuplikan gambaran sedikit lah tentang keamanan gadget sama keamanan mobile device. Ini masih banyak sih, terutama yang media sosial ini perlu juga. Soalnya banyak sekali yang jebol di sini. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, sekitar hampir 2 mingguan yang lalu kali atau lebih, lupa. Teman-teman Bank Indonesia bikin webinar buat internal sih sebenarnya, staf Bank Indonesia, sekitar cyber security. Intinya untuk pemberdayaan lah di dalam Bank Indonesia bagaimana tentang cyber security ini. Dan itu pertanyaannya lebih dari 100, 120, 130 pertanyaan. Ini saya ngangsur jawab pertanyaan sih sebenarnya. Oke, ini sekarang topiknya sekitar media sosial, aplikasi media sosial dan sebagainya. Media sosial jadi kebutuhan generasi milenial. Namun demikian data yang diunggah ke media sosial rentan disalahgunakan. Betul sekali, jangan khawatir. Sebenarnya bukan disalahgunakan juga sih. Maksudnya mereka akan mengeksploitasi data kita tadi, postingan kita, apa yang kita tulis, kita unggah ke media sosial, akan dieksploitasi sama media sosial itu untuk melakukan profiling tentang kita. Dan itu nantinya akan dijadikan buat iklan lah, apa segala macam, karena mereka juga cari duit. Jadi media sosial kelihatannya gratis, padahal setelah kita posting segala macam, dia tahu kita sukanya apa dan itu akan jadi iklan. Kayak sebenarnya seperti itu. Jadi ini pertanyaannya, menurut Pak Ono bagaimana tipe aman bermedia sosial? Apakah ada batas-batas tertentu? Oke, ini saya tahan dulu ya. Izin tanya lagi, seringan dengan banyaknya aplikasi yang baru, padahal aplikasi itu minta permission ini itu. Nah, loh. Jadi kalau ada aplikasi, dia akan minta permission apa? Misalnya akses ke address book, akses ke gallery, akses ke macam-macam harddisknya kita, dan ini terutama di handphone ini ya. Ya, terutama di handphone. Yang paling ngeri adalah aplikasi terutama peer-to-peer lending tadi. Peer-to-peer lending, jadi pinjam uang online itu. Karena kalau dia bisa akses ke address book kita, dia langsung tahu teman kita siapa aja, dan itu bisa dieksploitasi habis sama dia. Jadi ini semua urusannya mereka akses ke informasi yang kita punya, kemudian dieksploitasi. Eksploitasinya kalau di media sosial mungkin lebih sopan ya. Eksploitasinya berbentuk iklan, tapi kalau di aplikasi eksploitasinya bisa kurang ajar banget. Terutama yang peer-to-peer lending itu bisa parah banget. Karena saat ini upaya profiling sangat makin masif. Nah itu, makin masif profiling, dan parahnya datanya sering dijual belikan oleh penyedia layanan tanpa izin dari ini. Ini beneran ini yang ditulis bener ya. Jadi jangan khawatir, kita sering dieksploitasi data-data kita. Ini juga pertanyaan sama nih, apa upaya yang terbaik melindungi data pribadi kita di dunia maya? Ini juga sama ya. Tip aman, apa yang terbaik? Ini juga sama lagi pertanyaan. Menurut Tono, apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari menghindari hubungan antara big data dengan cyber security? Big data tuh data yang diambil sama media sosial, aplikasi, dikumpulin dari semua usernya untuk dieksploitasi. Bagaimana kita bisa mempertahankan diri dengan kondisi seperti itu? Apakah kita bisa percaya sepenuh pada website lembaga pihak yang mengeluarkan ranking ulasan kualitas keamanan platform yang digunakan masyarakat seperti ini? Seperti pernyataan yang menyebutkan Google lebih baik dari Zoom. Ini udah ini topik beda, yang ini udah topik beda ya. Ini topik yang beda ya, topik beda. WhatsApp group bisa dilihat oleh Facebook, sedangkan kita di BI pasti setiap unit bidang apapun ada WhatsApp grupnya. Bagaimana menurut Pak Ono terhadap WhatsApp group kantor? Ini beda lagi nih. Ini saya akan jawab pertanyaan 3 yang pertanyaan ini. Jadi ya, media sosial, aplikasi akan berusaha mengeksploitasi kita dengan ambil data. Ini juga termasuk WhatsApp ya. WhatsApp itu bisa dilihat oleh Facebook. Benar nih ya.
WhatsApp bisa dilihat Facebook, konsekuensinya apa yang kita omongin di WhatsApp akan dieksploitasi oleh Facebook. Facebook kan salah satu media sosial juga. Untuk apa? Kalau yang kita lihat kelihatan langsung, ya buat iklannya Facebook. Jadi misalnya kita bikin grup ngomongin tentang real estate, ya buat iklan Facebook. Bayangin ini grupnya grup kantor Bank Indonesia, akan seru banget. Kantor bank misalnya, atau kantor Mabes TNI. Udah gitu para pimpinannya ngobrolnya pakai grup WhatsApp. Keren banget dah lu. Kantor Mabes TNI atau kantor Mabes Polri atau Polda gitu kan, pimpinan-pimpinannya ngobrolnya pakai grup WhatsApp. Padahal WhatsApp itu dilihat sama Facebook loh grupnya. Grup ya, bukan end to end. Dilihat oleh Facebook dan itu dieksploitasi jadi iklan itu. Kalau jadi iklan, kalau jadi yang lain kan jadi berapa ya urusannya. Nah, jadi saran pertama, kalau yang Anda lakukan adalah hal-hal yang sensitif, terutama yang di Mabes TNI, di bank, di kantor, kalau kita ngobrol sesuatu yang sangat sensitif dan strategis, sebaiknya jangan pakai aplikasi yang gratisan seperti itu. Yang pertama. Karena mereka pada dasarnya menggratiskan dan dia akan dapat untung di sisi lain. Oke. Untungnya adalah dia bisa mengekstrak apa yang kita posting dan dia akan mengeksploitasi dari informasi yang diekstrak tadi dipakai untuk jadi duit. Yang paling kelihatan jadi duitnya adalah bentuk iklan. Kalau dijual datanya cerita lain lagi, kita nggak tahu tuh cerita itu. Oke. Mereka nggak akan pernah ngakuin hal seperti itu, soalnya dia bisa masuk penjara kalau dilakukan seperti itu. Tapi bayangkan kalau Mabes atau pimpinan lembaga tertinggi negara lah ngobrol pakai WhatsApp gitu kan, seru urusannya karena datanya diambil. Oke. Jadi batasannya kira-kira gini batasannya. Kalau itu sekedar say hi antar temen, apa kabar, selesai, titik, oke. Koordinasi antar temen, oke. Tapi kalau udah mulai masuk kerjaan yang banyak urusannya tentang banyak hal-hal yang sensitif, misalnya strategi perusahaan lah, apa segala macam. Kalau di Mabes TNI dan sebagainya itu strategi keamanan negara ya. Jangan pernah pakai media-media gratisan ini buat komunikasi. Karena mereka akan ekstrak data kita. Jadi nggak rekomen sama sekali. Oke. Kalau buat antar teman, oke. Saya sendiri antar temennya saya minimalkan banget. Kalau just say, apa kabar, selamat ulang tahun, misalnya dia posting sukses apa, udah gitu saya bilang selamat cuman 1-2 kata, oke. Tapi kalau lebih dari itu saya biasanya stop, titik, habis. Karena saya nggak mau di-profiling. Saya tidak mau sampai di-profiling, saya seperti apa, saya minimalkan banget. Jadi teknik pertahanannya sederhana banget sih sebenarnya. Supaya kita bisa melindungi bukan data pribadi doang sih sebenarnya ya. Jadi melindungi tentang pola pikir kita senangnya apa. Jadi bukan sekedar data pribadi, nama, alamat, nomor telepon, enggak. Tapi melindungi kita sebagai manusia. Sukanya apa, suka makan apa. Gue juga nggak terlalu suka sih sampai ke profil seperti itu. Tapi kadang-kadang ke profil juga. Misalnya saya mesen lewat Gojek. Kan Gojek jadi tahu si Ono mesen makanan apa, bisa profiling tuh. Tapi sampai level itu. Tapi itu bisa dijual sama Gojeknya, misalnya GoFoodnya bisa tahu. Oh, Ono sukanya apa? Getuk. Ya, jadi nanti semua pedagang getuk kasih tahu ini Ono sukanya getuk. Padahal saya sukanya ini loh. Ketan bakar sambal oncom. Susah dapat di Jakarta itu. Aduh, ampun, Mak. Nggak ada yang pernah ngirim ke saya juga sih, aduh. Padahal ini juga apa, surabi oncom, aduh kagak ada di Jakarta. Saya lagi pengen pesen ininya sih, oncom apa, sambal oncom yang kering tuh, kayaknya banyak di Lembang. Cuman saya akan pesan online kepaksa. Jakarta nggak ada yang jual. Orang Jakarta oncomnya kagak enakan oncom Bandung. Oke. Ya sorry itu side track aja nih. Tapi kira-kira itu. Oke, jadi batasan-batasannya adalah kita hanya membatasi seminimal mungkin, kalau bisa nggak ngeluarin apa-apa. Kalau lihat Facebook saya minimal banget sih. Nama oke ada, kepaksa dikeluarin nama ya. Alamat nggak keluar, nomor telepon nggak keluar, semuanya nggak keluar semua. Gitu. Dengan cara gitu kita lebih selamat sih. Oke. Jadi kira-kira itu kiat untuk menghindarinya. Terus kalau mereka sampai
minta permission untuk akses ke address book apa segala macam, mendingan tinggalin lah aplikasi-aplikasi seperti itu mah. Kecuali kita butuh bener dan memang banyak orang yang rekomen, tolong pakai aplikasi ini, ya udah kepaksa. Cuman kita harus minimal banget, gitu ya. Saya minimalis banget kalau udah kayak gitu, karena kapok dah lu. Kayak gitu kan. Dah, ini beres urusan yang ini ya, kira-kira gitu. Jadi minimal banget, seperlunya aja, jangan terlalu ngumbar posting, karena itu yang akan menyebabkan kita terprofile. Terprofile parah banget. Oke. Sakit hati, ya kalau mungkin sebagian dari Anda nggak sakit hati ya, dijadiin iklan. Kalau saya sih sakit hati. Kenapa gua jadi iklan? Jadi korban iklan gitu kan, sebel aja. Oke, sorry. Terlalu kecepatan. Nah, Zoom, apakah kita bisa percaya pada website pihak yang mengeluarkan ranking ulasan keamanan ini? Kalau website biasa, saya nggak akan rekomend sih sebenarnya. Kalau mau percaya kualitas keamanan platform, saya akan carinya di website seperti ini, VCE. Jadi keywordnya VCE. Salah, Mitre. VCE Mitre, nah ini yang lebih tepat. VCE sendiri adalah, ini harus kecil ini kayaknya. Nah itu VCE, Common Vulnerabilities and Exposure. Jadi kira-kira bolong yang ada di aplikasi. Salah satu website yang paling bagus untuk ngecek adalah Mitre ini, karena Mitre ini di fundingnya, dananya dikasih sama Department of Defense Amerika. Jadi memang Mitre ini ngumpulin berbagai kelemahan platform maupun aplikasi, kita bisa search di Mitre. Cuman yang saya suka adalah yang ini sebenarnya, CVE Details, karena dia udah ngolah lagi data yang dari Mitre, dia olah lagi, dia bikin rankingnya lebih bagus segala macam. Jadi saya sebenarnya lebih suka yang ini. Jadi, kalau kita klik di sini, kita bisa ngelihat lebih enak sih. Misal nih, number vulnerabilities, kebanyakan kita bisa lihat nih kondisi aplikasi yang tersebar sekarang ya, kira-kira gitu. Tapi kita bisa lihat di ranking di sini. Kita bisa search berdasar vendor, produk, versi. Kita bisa lihat top vendor, produk, dan kondisinya segala macam. Oke, sampai dia bikin Microsoft sendiri karena saking banyaknya bolongnya. Oke, misalnya vendor. Kita bisa lihat ranking vendor yang paling jebol siapa. Bisa kita lihat sih. Jujur, yang paling jelek Microsoft sih. Yang vulnerability-nya paling banyak Microsoft sih sebenarnya. Kalau kita lihat tahun sekarang, nggak bisa ya. Bisa nggak di-reload? Dia bininya leaders. Padahal ini paling banyak vulnerability-nya, paling banyak nih, banyak banget. Microsoft, Oracle, IBM, Google. Jadi ini Apple, Cisco. Jadi kalau kita lihat urutannya, kita akan mendingan pakai Android, mendingan pakai iPhone daripada Microsoft. Intinya itu sih, sederhananya kayak gitu. Tapi kalau mau enak banget, Linux kalian paling bawah lah, bukan paling bawah lah. Linux bawah. Ubuntu ada nggak ya Ubuntu? Saya makanya Ubuntu soalnya. Ubuntu nggak masuk ya. Nyebelin, nggak masuk ranking. Tapi Ubuntu kategorinya Linux sih. Tapi nggak ada yang Ubuntu khusus gitu, nggak ada ya Ubuntu. Nggak dapet. Parah. Jadi kita nggak masuk ranking yang pakai Ubuntu. Tapi ya masuk di Linuxnya sih sebenarnya. Oke. Jadi itu kira-kira kalau mau ngelihat vendornya. Kalau kita lihat produk tuh, nah yang ketahuan banyak vulnerability-nya, ketahuan banyak vulnerability, Debian Linux ketahuan. Tapi nanti vulnerability sini cepat dibenerin kalau di open source. Jadi dia akan banyak ketahuannya cepat banget karena open source kebuka, ketahuannya cepat, akibatnya perbaikannya lebih cepat juga. Karena kita open source gitu modelnya. Source code-nya dibuka, semuanya dibuka, akhirnya vulnerability-nya cepat ketahuan, tapi karena vulnerability cepat ketahuan, jadi benerinnya cepat banget. Oke, beda sama Windows ada di bawah langsung, karena semuanya ditutup. Jadi yang ketahuan lebih dikit, tapi nggak bener-bener udah gitu. Parah, karena orangnya cuma sedikit. Open source kan orangnya banyak banget, jadi benerinnya lebih enak, kira-kira kayak gitu. Jadi saya akan melihatnya di sini. Jadi tergantung produknya, nanti masukin aja kata kuncinya produknya apa,
Bisa di search sih, product search misalnya uh, uh, MS Teams, apa tim aja kali ya. Wah, susah di sini. Jadi mending cari di sini kali ya. Pakai CV details kayak gini susah nih. Mendingan carinya di CV Mitre. Di Mitre ini lebih gampang nyarinya. Kalau yang produk ya, search CV list. Jadi Teams bolongnya di mana kelihatan. Kalau kita cari Zoom, bolongnya di mana juga kelihatan, sama sih. Zoom kondisinya ini lebih banyak, 60. Yang tim lebih dikit. Google Meeting. Kalau Google rada meeting rada susah, soalnya kena Cisco Webex. Parah. Kalau meeting, kalau Google doang kemana-mana jadinya. Kalau Google banyak banget. Ada Google Mail apa tuh, banyak Google. 2000 langsung kalau Google. Kan Google macam-macam. Jadi rada pusing kalau Google doang. Jadi kalau mau spesifik produk rada susah nih Google. Karena ada Google Mail, Google Meeting, Google Translate, Google apa, halah puyeng dah lo. Saking banyaknya. Oke. Jadi kita bisa nyari kayak gini. Oke, ini untuk jawab pertanyaan. Mana tadi? Apakah bisa percaya penuh pada website pihak yang mengeluarkan ranking ulasan? Ada yang nggak bisa. Kalau berita biasanya saya nggak bisa percaya sih. Minta maaf nih teman-teman di media massa. Kalau di media massa biasanya objektifnya bukan, lebih objektifnya adalah kalau ada yang rame diberitain ya. Jadi kan seru. Kalau saya lebih cenderung cari ke yang CV Mitre dan CV detail seperti itu. Itu memang, tapi memang bacanya nggak seenak berita. Kalau mau baca berita lebih enak bacanya. Cuman kalau lihat dari tingkat pengetahuannya, kalau saya lebih ke arah website yang CV details dan itu. Saya nggak ada website seperti itu, nggak ada yang bahasa Indonesia sih. Jadi ya minta maaf aja nih yang ini, kepaksa pakai bahasa Inggris. WhatsApp grup bisa dilihat Facebook, udah beres nih urusannya ya. Bapak sering sharing informasi dunia IT, salah satunya tentang hacker dan suka dipublikasi di YouTube. Hal ini membuat para hacker yang tidak suka mungkin akan menyerang Bapak. Bagaimana Bapak menghadapi hal ini? Intinya ginilah. Ini seru nih, pertanyaan yang ini seru banget nih. Intinya sederhana banget. Kita nggak akan mungkin bisa membuat happy semua pihak. Membuat senang semua pihak itu adalah kerjaan paling susah di dunia barangkali ya. Karena tiap orang punya agenda, punya kebutuhan, punya keperluan masing-masing. Cuman kalau kita berbuat baik, akan banyak orang yang diuntungkan daripada orang yang tidak diuntungkan tadi, gitu ya. Contoh, saya misalnya ngomong soal bagaimana cara bikin internet murah atau bagaimana cara bikin supaya sekolah bisa offline dari internet dan murid-murid bisa belajar semua tanpa pulsa. Kelihatannya bagus kan? Banyak orang yang senang dengan seperti itu. Terutama sekolah jadi punya solusi, orang tua nggak usah ngeluarin pulsa. Itu semuanya kelihatan seneng. Tapi emang semua seneng? Kagak. Ada yang nggak suka juga. Bayangin, yang rugi siapa kalau saya bikin internet, semua sekolah bisa internetan tanpa pulsa, bisa e-learning tanpa pulsa. Yang nggak seneng ya operator lah. Operator kan kesel sepono. Dan saya pernah sampai diomongin temen kakak kelas tahun di ITB. Waktu itu sempat sampai datang ngajakin makan, terus ngomongnya sederhana, no, tolong jangan ngomongin gituan ya, sampai kayak gitu coba. Jadi jangan khawatir, kita berusaha berbuat baik pada banyak orang, pasti ada pihak yang dirugikan sih. Tapi ya udahlah, saya mikirnya sederhana aja, antara untung dan rugi. Kalau sebagian besar untung, ya udah ambil yang itulah. Kalau yang diuntungkannya sedikit, yang dirugikannya banyak, ya kita tinggalkan yang itu. Intinya itu aja sih. Jadi berusaha semaksimal mungkin supaya banyak orang yang diuntungkan. Kalau sedikit yang diuntungkan agak susah. Nah, kalau sampai mereka menyerang, dan jangan khawatir saya banyak yang nyerang sih. Kalau sampai diserang, biasanya kalau saya menguntungkan banyak orang, teman-teman yang diuntungkan ini akan menolong saya sih akhirnya.
Jadi saya banyak yang nolong juga sih sebetulnya, karena saya menguntungkan banyak orang. Jadi intinya sesederhana itu sih. Oke. Dan saya biasanya kalau posting biasanya seringkali bentuknya nggak nyerang gitu. Misalnya saya lebih banyak bentuknya pertanyaan-pertanyaan. Lebih banyak kayak gitu kalimatnya kalau nyerang. Jadi kalau saya nyerang bukan pernyataan biasanya, pertanyaan. Kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini kan jadi lebih murah kan gitu. Jadi bentuknya lebih nggak nyerang Anda, nggak baik. Wah, itu orang sakit hati digituin. Kalau saya bilangnya kalau kayak gini gimana, nah itu orang masih bisa nerima lah kira-kira. Nah, beres ya yang ini ya. Kenapa semua aplikasi yang buatan Cina selalu dianggap berbahaya, Pak? Contohnya Zoom, Viva Video, TikTok, apakah isu yang buat kita pakai gitu? Nah, ini ngomong jujur terus terang dulu ya. Mungkin, tapi ini jadi menuduh sih sebenarnya, nggak enak juga sih sebenarnya. Cuman contoh paling sederhana lah yang pernah sampai ke kuping saya itu contohnya CCTV. CCTV murah bertebaran di Republik inilah. Kebanyakan buatan Cina. Udah gitu yang menarik dari CCTV itu kita bisa ngelihat video CCTV yang kita taruh di rumah, di kantor segala macam online pakai internet. Jadi pakai handphone kita bisa akses ke CCTV yang ada di rumah kita. Jadi kita bisa ngelihat kondisi rumah, kondisi pabrik, kondisi gudang, kondisi kantor. Pakai handphone aja, pakai internet kita bisa lihat CCTV itu. Pertanyaannya, emang cuma kita yang bisa lihat? Apakah kita tahu CCTV kita? Apakah kita yakin bahwa CCTV itu hanya ngirim ke kita doang? Nah, itu yang jadi masalah. Dan ini ada beberapa teman laporan ke saya bahwa ternyata video itu nyampe ke Cina juga. Dan teman-teman di Cina itu mereka mengeksploitasi videonya kita tadi. Ya buat deep learning, buat machine learning, buat artificial intelligence, jadi dia bisa tahu apa yang dikerjakan sama bangsa Indonesia melalui video yang dia terima lewat CCTV itu. Jadi itu terjadi sih, jangan khawatir. Makanya kalau mau serius sih sebenarnya harusnya di lembaga yang melakukan sertifikasi peralatan komunikasi di Indonesia, dalam hal ini Kominfo, sebelum masuk ke pasar peralatan itu, waktu disertifikasi dianalisa dulu. Ini ada bahayanya nggak? Sayangnya kayaknya kemampuan orang yang melakukan sertifikasi cuman teknis. Ini membahayakan saluran telekomunikasi kita nggak? Tapi di sisi konten nggak terlalu dilihat sih biasanya. Karena biasanya Kominfo hanya lihat dari infrastruktur telekomunikasinya. Ngikutin standar telekomunikasi kita nggak, misal frekuensinya bocor nggak. Bocor tuh maksudnya nyepleter, ganggu frekuensi. Kalau TV kan suka, kalau ada pemancar gelap suka ganggu TV kan. Nah, yang kayak gitu yang dilihat. Tapi apakah video yang hasil CCTV itu dikirim kemana, nggak dilihat lagi udah. Pokoknya frekuensi kagak ganggu gitu. Tapi yang dalamnya itu nggak dilihat lagi. Nah, padahal kalau udah level internet, yang berbahaya dalamnya tadi. Frekuensi udah beres semua kita, nggak ada yang ganggu, beres. Pas dalamnya kacau. Kirim data kemana. Gitu, asli ngeri. Dan yang ngeri juga bukan hanya itu sih. Bayangkan kalau peralatan ini taruh di Mabes TNI, Mabesnya kita, seru. Dan jangan khawatir itu kejadian sih. Gitu aja sih, ya nggak usah terlalu digede-gedein lah. Ntar saya masuk penjara urusannya. Jadi kalau masuk instalasi militer atau instalasi strategis Republik Indonesia, sebaiknya harus dianalisa lebih dalam. Jangan cuma sekedar jangan sekedar alatnya memenuhi standar. Tapi kita ada masalah lebih besar daripada standar sih sebenarnya. Masalah kedaulatan data kita gitu. Apalagi kalau alat-alat ini nanti bayangkan, oke lah di instalasi strategis kita semua ngikutin prosedur buat pengadaan barang dan sebagainya, oke, confirm. Udah gitu salah satu mekanisme yang dipakai adalah kontrak maintenance. Udah seru dah urusannya kalau udah kayak gitu nah. Oke, saya cukupkan sekian dulu, kalau diterusin saya bisa masuk penjara soalnya.
Kira-kira itulah teknik-teknik pengamanannya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di Bank Indonesia, bank-bank yang lain maupun teman-teman dari Republik Indonesia untuk mengamankan dirinya, terutama di penggunaan media sosial, aplikasi, supaya kita bisa menjaga diri, tidak terlalu di profiling, tidak dieksploitasi jadi iklan, jadi korban iklan maksudnya. Oke, terima kasih.